Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang telah berhasil lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 dan fresh graduate yang telah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS pada tahun anggaran 2024 tahun yang lalu, di mana Bapak Ibu segera diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2025 tahun ini, tepatnya seusai Lebaran Bapak Ibu. Nah, terkait dengan rekrutmen yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, tentunya pemerintah konsisten dengan apa yang telah dilakukan melalui seleksi dalam hal pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun calon pegawai negeri sipil yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang segera diangkat di tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan P3K dan CPNS 2024, alhamdulillah P3K dan CPNS 2024 diangkat dengan hak-hak penuh dan hak-hak yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satu pertanyaan, apa saja hak calon aparatur sipil negara yang segera diangkat seusai Lebaran ini? Tentu pada pertemuan ini Bapak Ibu itulah yang perlu kita ketahui. Satu persatu kita bahas kira-kira apa saja yang menjadi hak Bapak Ibu setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya itu adalah komitmen dan konsisten dari pemerintah terhadap calon aparatur sipil negara yang segera mendapatkan SK serta SPMT seusai Lebaran ini. Hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu P3K dan calon pegawai negeri sipil tahun 2024 yang segera mendapatkan surat penugasan di tahun 2025 tahun ini. Pemerintah tetap konsisten mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K, seusai Lebaran ini segera dituntaskan Bapak Ibu ya, karena pemerintah sudah siap dengan hak-hak calon aparatur sipil negara sebagaimana ketentuan yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di pertemuan kali ini Bapak Ibu, kita akan bicara soal jenis hak dari calon aparatur sipil negara, baik itu P3K dan calon pegawai negeri sipil. Mengenai gaji, itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Makanya, pada tanggal 17 Maret beberapa waktu yang lalu, oleh Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi yang telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada masyarakat bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara, baik itu P3K maupun calon pegawai negeri sipil, segera dituntaskan di tahun 2025 tahun ini. Hal ini sehubungan dengan sebelumnya Menpan RB menunda pengangkatan sampai pada Maret 2026. Tetapi hal tersebut ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh para honorer yang telah lulus P3K, demikian juga para CPNS, yang akhirnya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, dan akhirnya oleh Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu instruksi yang mana pengangkatan P3K dan CPNS 2024 itu wajib dituntaskan di tahun 2025 tahun ini. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, maka itulah yang telah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Judan Arif Fakrullah dan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan topik pembicaraan pada pertemuan ini mengenai hak-hak yang didapatkan oleh Bapak Ibu P3K dan juga calon pegawai negeri sipil, mari kita lihat bersama Bapak Ibu apa saja jenis hak tersebut. Ikuti informasinya. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, di sini diurai apa saja hak-hak calon aparatur sipil negara. Jadi, hak CASN yang segera diangkat
pada tahun ini meliputi gaji, kemudian tunjangan, seterusnya cuti, kemudian perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Hak CASN sebagai PNS, yaitu gaji. Gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 mengenai gaji pokok Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Tentunya karena PNS jalurnya atau alurnya adalah melalui calon pegawai negeri sipil terlebih dahulu, maka gaji yang didapatkan oleh Bapak Ibu CPNS yaitu 80% dari gaji pokok pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024. Itu mengenai gaji. Tunjangan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara umum, tunjangan yang melekat pada gaji, yaitu tunjangan suami dan atau istri, itu sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yaitu 10%. Kemudian tunjangan anak, sudah ditetapkan juga sebesar 4%. Kemudian, jumlah anak tertanggung yang ikut dihitung dalam gaji pokok yaitu 2 orang. Kemudian, Bapak Ibu CPNS maupun PNS akan mendapatkan kenaikan gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal kenaikan gaji berkala, kemudian bila mengalami kenaikan pangkat dan golongan, maka jelas gaji pokok Bapak Ibu juga ikut naik Bapak Ibu. Seterusnya, kenaikan gaji pokok apabila ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa seluruh aparatur sipil negara yang meliputi PNS dan P3K, gaji pokok naik, maka secara keseluruhan juga ikut naik. Berikutnya adalah kenaikan pangkat. Nah, apabila Bapak Ibu naik pangkat, maka jelas ya, otomatis gaji pokok juga naik. Seterusnya, cuti. Cuti ini tentunya diberikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jabaran cuti itu misalnya bagi Bapak Ibu yaitu cuti hamil, ya, kemudian cuti melahirkan dan seterusnya, dan cuti lain yang diperkenankan sesuai dengan peraturan. Kemudian tunjangan cacat dan uang duka, tentunya itu apabila mengalami kecelakaan, kemudian apabila mengalami kematian. Berikutnya adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini tentunya seperti tunjangan Bapak Ibu, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja. Itu juga adalah bentuk kesejahteraan yang telah diprogramkan oleh pemerintah demi kesejahteraan Bapak Ibu aparatur sipil negara. Berikutnya Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan pensiunan ya setelah berhenti dari tugas sebagai aparatur sipil negara, maka diberikan hak Bapak Ibu yaitu gaji pensiunan per bulan. Demikian juga dengan jaminan hari tua. Kemudian perlindungan di mana aparatur sipil negara juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi hak calon aparatur sipil negara sebagai P3K, gaji, kemudian tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa calon aparatur sipil negara terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau calon PNS, kemudian pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, mengenai pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024 itu dipercepat, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan ini telah diumumkan secara langsung bahwa CPNS dituntaskan paling lama pada bulan Juni ini, itu paling lama Bapak Ibu ya, per 1 Juni 2025, dan P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Jangan salah paham terkait dengan penuntasan atau pengangkatan P3K paling lama Oktober 2025 itu. Itu Oktober bagi P3K yang tahap 2 Bapak Ibu. Tapi P3K yang sudah tuntas, maka itu segera diangkat seusai lebaran ini tanpa menunggu harus selesai di bulan Oktober. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.